Kalian pasti sering melihatnya atau bahkan pernah melakukannya. Ibu hamil yang selalu membawa gunting kecil, peniti, atau benda tajam lainnya yang disematkan di bajunya atau disimpan di kantong. Mitosnya jelas, benda-benda tajam itu adalah jimat sakti untuk tolak bala, melindungi janin dari gangguan makhluk halus yang bisa menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat. Mitos yang sangat kuat dan diwariskan turun-temurun. Tapi, di zona kebenaran, kita gunting mitos itu dengan fakta. Mari kita mulai. Fakta nomor 1. Akar mitos, penjelasan di era pramedis. Ini adalah fakta antropologi. Lupakan sejenak tentang kuntilanak. Ribuan tahun lalu, sebelum ada USG, dokter kandungan, atau pengetahuan tentang genetika, angka keguguran dan kematian bayi sangat tinggi. Orang tidak tahu penyebabnya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi tanpa penjelasan ilmiah, manusia akan mencari penjelasan supranatural. Keguguran, bayi sakit, atau lahir cacat dianggap sebagai hasil gangguan bala atau makhluk halus. Logika sederhananya, jika ada musuh tak kasat mata, kita butuh senjata. Benda tajam dari logam seperti gunting atau pisau secara universal dalam banyak kebudayaan kuno dianggap sebagai benda yang bisa mengusir roh jahat. Mitos ini adalah sistem keamanan gaib yang lahir dari ketidaktahuan medis. Fakta nomor 2. Kekuatan sebenarnya, efek placebo dan sugesti psikologis. Jika gunting itu tidak punya kekuatan gaib, lalu kenapa banyak yang merasa lebih aman? Jawabannya adalah psikologi. Ini adalah efek placebo yang sempurna. Kehamilan bisa menjadi masa yang penuh kecemasan. Dengan membawa jimat pelindung, seorang ibu hamil akan merasa lebih tenang dan memegang kendali. Rasa aman ini menurunkan level hormon stres atau kortisol di tubuhnya. Stres yang berlebihan terbukti secara medis dapat berdampak buruk pada kehamilan. Jadi, yang melindungi janin sebenarnya bukan guntingnya, melainkan rasa tenang dan aman yang didapat si ibu karena percaya pada gunting itu. Gunting itu adalah jimat psikologis, bukan jimat gaib. Fakta nomor 3. Ini adalah kode sosial dan tanda perhatian. Mitos ini juga berfungsi sebagai fakta sosiologis. Saat seorang ibu atau nenek menyuruh anak perempuannya yang sedang hamil untuk membawa peniti, itu adalah cara mereka menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Itu adalah ritual untuk meneruskan ilmu perlindungan dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, peniti atau gunting yang terlihat orang lain berfungsi sebagai kode sosial. Itu adalah penanda visual bagi masyarakat sekitar bahwa wanita ini sedang hamil dan harus diperlakukan dengan hati-hati, diberi tempat duduk di angkutan umum, atau tidak diganggu. Jadi ini adalah bentuk komunikasi nonverbal untuk perlindungan sosial. Fakta nomor 4. Nol bukti ilmiah dan perlindungan yang salah alamat. Ini adalah kebenaran mutlaknya. Tidak ada satupun penelitian ilmiah di dunia ini yang membuktikan bahwa sepotong logam bisa menangkal entitas gaib atau melindungi janin dari komplikasi. Keguguran dan cacat lahir disebabkan oleh faktor-faktor medis yang nyata, seperti kelainan genetik, infeksi, masalah kesehatan pada ibu, atau kekurangan nutrisi. Perlindungan yang sesungguhnya bukanlah membawa gunting, melainkan melakukan pemeriksaan kehamilan rutin ke dokter atau bidan, mengonsumsi gizi seimbang, dan menjaga kesehatan mental. Fokus pada jimat bisa mengalihkan perhatian dari perlindungan medis yang sesungguhnya. Jadi, kesimpulannya adalah, mitos membawa gunting saat hamil adalah sebuah relik dari zaman pramedis yang bertahan karena kekuatan sugesti psikologis atau placebo dan fungsi sosialnya. Itu adalah cara nenek moyang kita mengatasi ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Faktanya, perlindungan sejati bagi ibu dan janin tidak datang dari sepotong logam, melainkan dari ilmu pengetahuan medis, gizi yang baik, dan dukungan psikologis. Mitosnya tentang perang melawan makhluk gaib. Faktanya adalah tentang menjaga kesehatan fisik dan mental yang sesungguhnya. Sekarang giliran Anda. Apakah Anda atau keluarga Anda masih mempraktikkan mitos ini? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Zona Kebenaran. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Zona Kebenaran. Sampai jumpa di pengungkapan kebenaran selanjutnya.